Sebaik-baik orang menjadi juru damai. Jika Anda termasuk Anda ustadz yang ketiga, Anda jangan bikin orang prasangka buruk dengan dua ustadz tersebut. Maka paling cakep Anda menafsiri. Itulah perbedaan para ulama. Memang dalam mazhab kita Imam Syafi'i di samping haram tapi jatuh, itu jelas. Hanya bisa jadi ustadz satunya tadi mungkin sengaja dia menghadirkan mazhab lain seperti dalam mazhab Hambali atau lupa tidak menyebutkan kalau itu mazhab Hambali, lalu langsung disampaikan karena kebutuhannya mendesak, orangnya sangat mendesak ya, atau perlu jawaban cepat, tidak menyebutkan referensi mazhab lain. Jadi bukan dia ingin berbeda, karena mungkin dia ingin berikan solusi. Atau memang dia tidak pernah tafakuh, tidak pernah belajar dengan benar fikih Syafi'i. Tapinya kalau ada permasalahan yang buka di internet, kan ada Ustadz Google, kan ada. Ya, sehingga langsung menemukan, oh enggak jatuh tolak. Bukan atas dasar ilmu yang ia pelajari di kelas. Ya, karena Anda mau ilmu praktis kan. Ya Anda pun juga tidak boleh menfitnah. Biarpun ilmunya hanya main comot begitu, masih bisa kita benarkan kalau kita kembalikan kepada ulama. Baru setelah itu Anda sampaikan yang tepat adalah, ya kan, supaya kita tidak kesan menyalahkan Ustadz B yang mengatakan jatuh, yang mengatakan tidak jatuh. Si B mengatakan tidak jatuh, si A mengatakan jatuh. Anda bisa mengatakan, Anda menafsiri si B, tentu dia maksudnya ingin berikan solusi karena itu ada pendapat lain. Anda juru damai. Tapi yang perlu Anda pegangi adalah ini loh pendapat dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Yang itu apakah salah? Oh tidak. Tapi karena bukan mazhab kita, jadi kita memberikan peluang untuk lega hatinya. Jangan sampai kita diam-diam ada dendam, langsung nggak benar itu. Astagfirullah, ini belajar di mana ini? La ilaha illallah, innalillah. Kita jadi juru fitnah. Memang seharusnya nggak sembrono berfatwa itu. Kalau memang Anda menukil mazhab lain, sebutkan. Supaya orang yang di dalam mazhab Syafi'i tidak mengatakan Anda tidak mengerti hukum. Dan tujuannya harus jelas. Kenapa kau harus diambil ke mazhab lain? Untuk solusi. Misalnya cerai 1, 2, dan sebagainya. Kadang kita perlu mazhab lain untuk membantu problem rumah tangga ini. Sama di saat kami memberikan fatwa yang berbeda dari mazhab Syafi'i, biasanya kami sebutkan. Ini ada di mazhab Hanafi. Kalau mau ambil, silakan. Kalau tidak, tidak. Supaya tidak kesan ini mengadu dengan pendapat Syafi'i. Tidak. Mazhab Syafi'i begini. Sah, tolak haram, tolak bid'i namanya, tolak waktu haid haram dan jatuh. Ini ada mazhab lain mengatakan haram dan tidak jatuh. Tapi lihat, karena kita ulama Syafi'i, mazhab Syafi'i, kita pakai ini. Selesai. Jadi pastikan Anda menjadi juru damai. Mungkin memang ada yang mengatakan ini adalah sembrono dia, atas sembrono. Itu pun kita tidak boleh mengajarkan orang benci ke guru dong. Biarpun ada guru sembrono, salah, jarang ngaji, sok pintar dan sebagainya, bukan tugas Anda mengadu antara jamaah dengan dia. Anda lebih bijak lagi menjelaskan. Mungkin yang diomongkan benar maksudnya begini, akan tetapi ya ikhwani, yang lebih tepat adalah ilmu mazhab Syafi'i. Anda di mata jamaah indah. Anda tidak menampakkan kebencian dengan orang lain, tapi yang Anda tampakkan kasih sayang dan cinta. Juru damai namanya. Adapun yang benar adalah dalam mazhab kita Imam Syafi'i, dan itu dikukuhkan ya haram dan jatuh. Selesai. Selebihnya adalah tentunya bukan mazhab kita. Anda bertanya apa yang hendaknya saya lakukan, Anda cari dulu damai. Anda tafsiri, tapi setelah itu dipinggirkan halus pendapat itu. Ya kan? Jangan berkata langsung, salah, nggak benar. Anda salah juga. Ada yang mengatakan ini sah. Anda mengatakan tidak sah setelahnya. Anda waktu mengatakan ini nggak benar, Anda juga salah. Tapi kalau nggak benar untuk mazhab Syafi'i, benar. Seperti itu. Jadi, jadilah juru damai. Sebab paling berat antara ustadz dengan ustadz itu banyak saling hasut. Kalau menemukan ustadz salah fatwa itu tepuk tangan tuh kan. Memang bodoh dia, ini kesempatan untuk memprovokasi jamaah biar gak percaya ke dia. Tuh. Ini fatwa ngawur lagi nih. Fatwa ngawur apa lagi setelah ini kira-kira? Astagfirullahaladzim. Ini ustadz apaan ini? Nah, ternyata dengan gaya kita ini merendahkan ustadz agar ustadz ini dijauhi oleh jamaah. Tapi kalau bicara strategi, jamaah pun tidak tertarik kok dengan Anda yang begitu akhlaknya. Baik, jadilah juru damai agar tetap Anda manis, Anda indah di hadapan mereka, dan antara ustadz dengan ustadz tetap terjalin ukhuwah. Dan kami himbau kepada para asatid, kalau Anda memang tidak banyak belajar tentang fikih, kalau Anda nukil hukum fikih, jelaskan tuan dari mana nukilnya Anda. Dari ulama-ulama negeri kita yang jelas yang bermadzhab Syafi'i, jangan asal comot dari berita fatwa-fatwa. Minta tolongnya, minta pendapatnya dari
internet. Apalagi hari ini fatwanya dari IGBT dan sebagainya. Ini Ustadz fatwanya ngaco, ini bukan begitu. Jadi harus dari ilmunya. Semoga Allah menjaga kita semuanya, antara ustadz dengan ustadz terjalin ukhuwah yang indah, saling mencintai karena Allah. Wallahu a'lam. Sebelum Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.